alasan memilih bisnis madu muso itu pertama adalah makanan khas yang orang Pacitan. Sebetulnya makanan madu muso itu di mana aja ada, mau di Blitar juga ada, mau di Golek, mau di Magelang itu juga ada. Tapi masing-masing jajanan madu muso itu punya khas sendiri-sendiri. Kayak di Magelang itu lebih cenderung rasa kecutnya yang muncul, terus kayak di Blitar itu juga kayak lebih ke arah manis-manisnya yang muncul kayak apa? Ya pokoknya beda tekstur lah. Kalau di sini di madu muso di sini itu lebih rasa itu manis, legit, jadi lembut terus legit gitu. Jadi lebih rasa dari yang kita makan. Mulai kapan Anda merintis? Kalau mulai kapan udah lama ya, sekitar tahun 2015 atau 2016. Oh udah lama banget lah. Dari mulai buatannya itu masih manual, masih pakai kompor biasa, terus masih dijadi pakai tangan, masih wajannya juga biasa. Pokoknya semua masih manual banget sampai sekarang itu udah pakai teknologi rapat. Nah kita pakai mesin PTG namanya mesin pengaduk jenang. Walaupun yang dijadi itu adalah itu jenang. Maksudnya bukan jenang kayak jenang kudus atau jenang biasa, tapi nama mesin PTG-nya namanya mesin pengaduk jenang. Kira-kira butuh modal berapa untuk memulai bisnis ini? Kalau dulunya otomatis gak banyak, ya kan? Karena hanya butuh wajan, hanya pakai kompor biasa, terus sama pakai pengaduk sopil kayu biasa. Jadi kalau dulu modelnya mungkin hanya untuk beli ketan, dan harga ketan tidak sama dengan harga sekarang. Dulu mulai itu harga ketan masih di kisaran harga 5.000, 6.000, 6.000, 7.000 masih gitu sekilo. Sekarang harga ketan sudah wow, sudah mahal. Ya kan, ketan hitamnya aja sudah 28.000. Dulu pertama kali mulai itu harga ketan hitamnya ya, madu muso. Karena kita kan khasnya madu muso ketan hitam. Dulu awal-awal itu masih harga di sekitar 11.000, 12.000 per kilo. Sekarang sudah 28.000. Dari mana ketannya itu? Ketannya kalau yang hitam itu dari daerah Lawangan, Kecamatan Lawangan, Kabupaten Pacitan. Jadi kita kalau ganti ketannya itu diganti dari daerah itu rasanya beda, teksturnya beda. Jadi memang walaupun harga itu kan bersaing, misalkan kayak harga, kembali lagi ke modal ya tadi. Misalkan harga ketan Lawangan itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan ketan hitam dari daerah Solo. Jadi kalau misalkan kita masalah modal, otomatis lebih murah yang dari ketan Solo, tapi rasanya tidak sama dengan ketan dari Lawangan. Jadi kalau tadi ditanyakan pertanyaan yang sebelumnya berapa modal yang dimulai, itu dulu ketan itu kan ada dua macam, ada ketan putih sama ketan hitam, itu sama-sama dari lokal. Nah kendalanya itu pasti di faktor cuaca, pada waktu kita misalkan hujan lebih, terus banjir, terus tidak panen. Nah itu pasti jadi kendala, karena pada waktu itu tidak panen pasti harga itu akan naik, pernah sampai 35.000 per kilo. Dan itu sebetulnya kalau dihitung nanti itu pasti kalau 35.000 per kilo ketan hitam itu udah mahal banget. Karena kita harga sekarang 28.000 itu aja udah mahal, terus gula juga naik ya kan. Semua kan harga gula merah naik, gula putih naik juga, terus juga kelapa. Karena sekarang kamu bahan bakunya naik, sedangkan kita jadi pengusaha itu tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual, paham ya? Kita sekarang lagi istilahnya bertahan pasca corona. Kalau misalkan corona itu istilahnya ekonomi itu belum pulih 100%, ekonomi masyarakat itu belum membaik 100%, dengan biaya produksi yang semakin naik, tapi kita itu belum bisa menaikkan harga jual. Karena kalau kita menaikkan harga jual, padahal daya beli masyarakat ini masih turun, itu akan hancur. Jadi kita ini masih bahasanya itu survival. Jadi kayak masih ya sudah, yang penting harga BEP-nya masih masuk, ya kan, harga pokoknya masih masuk, ibaratnya dapat lebih sedikit, itu kita lakukan. Jadi kemarin itu sempat dinaikkan harganya. Jadi kalau dulu itu kan 25.000 per dus, sempat dinaikkan, itu kan udah protes pelanggannya, mbak apa naik gitu ya sudah, akhirnya ya udahlah kita naikkan Rp1.000 jadi 26.000 gitu. Walaupun harga per dusnya aja udah naik, mahal juga loh. Baru tuh pasca corona ini sampai pusing ya, harga per dus itu naik, terus harga tinta, printer, offset semua naik, itu sangat besar. Pasca corona tidak hanya coronanya, tapi kenaikan harga global secara umum itu juga jadi kendala. Bagaimana cara ibu menghadapi persaingan antar sesama pebisnis? Kalau menghadapi persaingan sebetulnya kita tidak terlalu ambil pusing ya, karena rezeki sudah diatur. Nah, kalau kembalinya itu kepada takdir itu kita nggak perlu pusing sebenarnya dengan strategi. Yang penting istiqomah, maksudnya itu rasanya juga resepnya, jadi jangan mengubah resep, jangan mengubah rasa. Itu kalau masalah strategi kita udah percaya bahwa oh ini kita jual di toko ini, itu kita kan karena strateginya itu kan kita kongsi ya, jadi kita di toko-toko itu udah ada rekaman, kita kongsi, mas ini nitip ini sekian, ini nitip ini itu sudah strategi. Jadi kalau misalkan menghadapi dengan pesaing yang lain, toh rasanya beda. Jadi misalkan madu muso dari Blitar, kamu dari Ponorogo aja. Pasti kalau kamu ke toko oleh-oleh, kamu tuh tahu kan di toko Brem, Madiun, Ngerasa misalkan. Izinkan saya memaparkan sedikit UMKM milik Ibu Desi Retnowati yang berlokasi di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Beda, kalau yang putih 2 kilo, kalau yang hitam 2 kilo, kalau yang putih 4 kilo. Yang jadi Kalau kukusnya berapa jam, Pak? Kayak gini kukusan kapan, Pak? Apa? Ini kayak Berapa? kukusan kapan?
baru aja tadi pagi saya sini. Sebelum dikukus di sama selesai, kedua akan dicampur dan diaduk ke dalam satu tempat.